Assalamualaikum sahabat. Video cerita dongeng kali ini menceritakan Gunung Kombang di Pantai Ngeliep dan Sang Ratu Nyi Roro Kidul. Simak terus ceritanya dengan menonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat tahu tentang video terbaru selanjutnya. Tentunya hanya di channel Cerita Dongeng. Pantai Ngeliep yang terletak di Kabupaten Malang bagian selatan, memiliki panorama yang sangat indah. Pantai ini didominasi oleh hamparan pasir putih yang lembut. Area Pantai Ngeliep bisa digunakan untuk area bermain yang luas dengan ditumbuhi pepohonan yang rindang. Ombaknya pun cukup tenang, tetapi tetap harus berhati-hati dan selalu mengikuti peraturan yang ada ketika bermain air. Pantai Ngeliep bukanlah satu-satunya pesona. Di area Ngeliep terdapat sebuah pulau kecil yang bisa dinikmati keindahannya. Dengan melewati sebuah jembatan bambu, pulau tersebut bernama Gunung Kombang. Di Gunung Kombang juga terdapat sebuah petilasan yang bisa dikunjungi. Berdasarkan mitos warga setempat, pulau ini merupakan tempat pertapaan Nyi Roro Kidul sebelum menjadi penguasa pantai selatan. Menurut cerita umum, Kanjeng Nyi Roro Kidul pada mulanya bernama Dewi Retnaswidah. Ia adalah seorang putri dari Pajajaran anak Prabu Munding Sari dan merupakan cicit dari Raja Siluman di Sigaluh. Namun hal yang tak biasa terjadi, adanya suatu petaka yang menimpanya, hingga seluruh wajah dan tubuhnya terkena penyakit kulit. Putri Dewi Retna lalu melarikan diri dari keraton dan bertapa di Gunung Kombang. Selama bertapa kekuatan gaibnya semakin terlihat, konon ia dapat berganti rupa dari wanita menjadi pria atau sebaliknya. Diceritakan juga kalau sang putri tidak bersuami dan menjadi ratu di antara makhluk halus seluruh Pulau Jawa. Istananya berada di dasar Samudera Indonesia. Hal itu tidaklah mengherankan karena sang putri memang mempunyai darah keturunan dari makhluk halus. Setelah menjadi ratu, sang putri lalu mendapat julukan Kanjeng Ratu Kidul Kencana Sari, namun kini lebih dikenal Nyi Roro Kidul. Dikatakan oleh warga setempat kalau rumah kecil di Gunung Kombang yang dikabarkan menjadi tempat bertapa Nyi Roro Kidul, ternyata sudah terkenal ke seluruh dunia. Dibuktikan dari cerita seorang pria berkebangsaan Belanda yaitu Mr. Welter yang masa penjajahan ia menjadi pengawas di daerah tersebut. Ia juga bercerita bahwa di rumah tersebut ada foto wanita memakai baju khas Jawa. Aura mistis juga semakin menguat dengan keberadaan makam keramat di Gunung Kombang tersebut. Makam itu selalu ramai dikunjungi pada hari-hari besar keagamaan oleh para peziarah baik masyarakat sekitar maupun dari luar daerah. Gunung Kombang juga dipercaya masyarakat sebagai tempat penampakan penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Tepatnya di rumah kecil yang ada di wilayah tersebut. Kepercayaan ini sudah tumbuh dari generasi ke generasi masyarakat daerah setempat. Maka dari itu setiap tahunnya diadakan upacara labuhan sebagai bentuk rasa hormat dan syukur terhadap pemilik lautan selatan tersebut. Setiap tahunnya di Gunung Kombang, tepatnya setiap tanggal 14 bulan Mulut, masyarakat Kedung Salam melakukan upacara labuhan. Kegiatan yang sudah ada secara turun-temurun ini seperti sebuah acara syukuran, dilakukan dengan menyembelih kambing atau sapi yang akan dibagikan kepada masyarakat sekitar pantai dan menyerahkan sesaji kepada Ratu Pantai Selatan. Selain itu, keunikan dari ritual ini yaitu para pemasak diharuskan laki-laki dan dilarang mengenakan pakaian berwarna hijau. Mereka juga diharuskan untuk berpuasa. Syarat lainnya adalah pada saat memasak lokasi harus bersih dari unsur perempuan.
Tempat melabuh sesaji bertempat di lereng selatan Bukit Gunung Kombang Pantai Ngeliep dan diyakini bahwa di dasar laut dekat Bukit Gunung Kombang terdapat lorong Watu Lawang yang merupakan pintu pertama menuju kerajaan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Dari waktu ke waktu karena perkembangan zaman, penyelenggaraan upacara tradisional Labuan Gunung Kombang kian mengalami perubahan pada segi teknik pelaksanaannya. Namun makna dan tujuannya tetap sama sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang telah dilimpahkannya. Di samping itu merupakan bentuk dalam pelestarian tradisi persembahan kepada Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Oke sahabat, itulah beberapa kisah misteri dari cerita dongeng. Masih banyak legenda dan kisah mistis yang menarik untuk disimak. Pastinya akan membuat sahabat penasaran akan kebenarannya. Senantiasalah mengambil hikmah dari setiap misteri yang melegenda. Legenda-legenda yang masih jadi misteri dan kisah mistis tersebut akan kita upload tiap minggunya. Terus nantikan video terbaru selanjutnya. Tentunya hanya di Cerita Dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.